Bu, ibu ini sukanya keluyuran ke rumah tetangga ya? Nggak mau bantuin menantunya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Frida Nurul Sabila, dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang anak durhaka yang diazab langsung di dunia. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kita sebut saja ada seorang pria yang bernama Karto. Karto ini sudah menikah dengan wanita pilihannya. Wajahnya cantik, namun hatinya tak secantik wajahnya. Karto ini terpengaruh dengan istrinya dan hampir semua keinginan istrinya itu dituruti oleh Karto. Dan inilah awal kisah tragisnya. Selain Karto dan istrinya, di rumahnya ini Karto tinggal juga dengan ibu kandungnya. Namun yang tadinya Karto memperlakukan ibunya dengan cara yang baik, tapi lama-kelamaan dicuci otaknya oleh istrinya sendiri. Dan pada suatu hari, istrinya ini mengadu ke Karto pada saat Karto pulang kerja. Mas, ibu kamu itu gimana sih? Gak mau bantuin pekerjaan rumah, sukanya mondar-mandir ke rumah tetangga. Gimana sih mas ibu kamu itu? Begitulah yang dikatakan oleh istrinya. Kemudian setelah Karto mendengar perkataan tersebut, Karto pun langsung mencari ibunya dan menemuinya. Bu, ibu ini sukanya keluyuran ke rumah tetangga ya? Gak mau bantuin menantunya ibu. Begitulah yang dikatakan oleh Karto. Kemudian ibunya ini kaget dan sedih, lalu mengatakan kepada Karto, siapa yang bilang begitu? Orang ibu ini yang mencuci piring, yang nyapu, yang masak, dan bahkan makanan yang kamu makan itu masakan ibu, nak. Ibu ke rumah tetangga siang-siang hanya untuk istirahat. Ketika ibu istirahat di rumah, pasti istri kamu akan marah-marah kepada ibu. Setelah ibunya mengatakan hal tersebut, justru Karto ini tidak terima. Halah, ibu itu cuma alasan. Gitulah yang dikatakan oleh Karto. Dan pada hari-hari berikutnya, hubungan antara anak dan ibunya ini tidak kunjung membaik, justru malah memanas. Apalagi dengan menantunya tersebut. Dan pada suatu ketika, pada malam hari, terjadilah kejadian yang di luar nalar. Pada malam tersebut, setelah Karto pulang kerja, istrinya ini menyuruh Karto untuk memilih. Dan pilihannya ini sangat sulit. Istri Karto pun mengatakan kepada Karto, Mas, aku ini sudah tidak mau tinggal sama ibu kamu. Aku sudah tidak bisa lagi tinggal satu rumah dengan ibumu. Sekarang Mas pilih aku atau ibu. Dan ketika mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya itu menggunakan nada yang sangat tinggi. Dan akhirnya Karto pun bingung. Karto tidak sanggup meninggalkan istrinya, apalagi ibunya. Ibunya mau tinggal di mana? Sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Kemudian Karto pun mencoba meluluhkan hati istrinya. Mengapa bisa begitu, Dek? Saya ini mencintai kamu. Saya ingin tinggal bersamamu. Saya tidak ingin pisah dengan kamu. Namun, ibu saya ini nasibnya bagaimana? Ibu sudah tidak memiliki siapa-siapa dan bahkan sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi selain rumah ini. Namun, meskipun Karto mencoba meluluhkan hati istrinya ini tetap kekeh. Enggak, Mas. Pokoknya kamu malam ini juga kamu harus putuskan. Kamu milih saya yang pergi atau ibu kamu yang pergi. Dan tiba-tiba dengan setan yang datang, akhirnya Karto pun menemui ibunya dan mengusir ibunya pada malam itu juga. Dan pada akhirnya ibunya ini pun kaget. Masya Allah nak, beneran kamu mau mengusir ibu? Ini sudah tengah malam.
Ibu mau tinggal di mana? Kemudian Karto pun menjawab, iya Bu, ini demi kebaikan rumah tangga kami. Ibunya pun mengatakan, kamu tega ya Karto? Namun setelah menyebut namanya tersebut, ia hanya bisa terdiam. Dan ibunya pun kembali mengatakan, kamu bisa mengusir ibu, namun nunggu besok pagi. Kalau tengah malam seperti ini, ibu ini mau kemana? Ibu pun takut, ini sudah sangat larut malam. Dan Karto pun hanya bisa terdiam dan menjawab, tidak Bu, ini sudah keputusan bulat dari saya sendiri. Dan akhirnya ibunya pun mengalah dan mempersiapkan barang-barang di dalam tasnya untuk meninggalkan dari rumah tersebut. Ibunya pun berjalan melangkah untuk keluar dari rumahnya tersebut sambil menangis di pipinya dan meratapi nasib. Ibunya ini diusir oleh anaknya karena memilih istrinya yang tidak berakhlak tersebut. Dan pada saat berjalan menyusuri heningnya malam, ibunya pun berdoa, ya Allah, hatiku ini sakit atas perlakuan anakku sendiri. Padahal aku sendiri yang membesarkan anakku dan yang melahirkan anakku. Ya Allah, aku tidak ridho diperlakukan seperti ini. Aku haramkan air susu yang diminumnya dari sejak bayi hingga sampai bisa seperti ini. Doa seorang ibu yang didurhakai, doa seorang ibu pada tengah malam, dan doa seorang ibu pada saat rintik-rintik hujan, itu adalah 3 faktor mustajabnya doa pada saat itu juga. Dan pada keesokan harinya, Karto ini merasakan seluruh badannya itu sakit semua dan bahkan merasakan gatal-gatal dan kulitnya itu seperti melepuh. Dan pada hari-hari berikutnya lepuhannya itu mengeluarkan nanah dan baunya ini sangat menyengat, dan bahkan ketika tetangga-tetangganya yang akan menjenguk Karto itu tidak sanggup menahan baunya tersebut. Karto pun menyadari bahwa karena kesalahannya kepada ibunya hingga membuat ibunya ini sakit hati, itu bisa menjadikan Karto seperti itu. Kemudian Karto pun mengatakan kepada seseorang bahwa ia ingin menemui ibunya. Tolong temukan aku dengan ibuku. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin meminta maaf dengan kesalahan yang pernah saya buat. Dan pada saat orang tersebut menemui ibu Karto, ibunya ini justru mengatakan bahwa sudah, biarkan saja. Sakitnya hatiku diusir lebih sakit dari apa yang dirasakan oleh Karto pada saat ini. Kemudian ibunya juga menyampaikan bahwa ia tidak ingin kembali ke rumah Karto tersebut. Dan beberapa hari kemudian Karto pun meninggal dunia. Dan tidak ada orang satupun yang mau memandikan jenazah Karto karena baunya yang sangat menyengat. Dan pada akhirnya istri Karto ini pun menyewa orang untuk memandikan Karto. Dan pada waktu itu meninggalnya Karto bersamaan dengan tetangganya yang lain. Dan tersedialah 2 makam untuk memakamkan mereka. Namun setelah dimakamkan, justru ada keributan yang terjadi. Kemudian ada seseorang pun yang datang bahwa mengatakan, ini seharusnya makam saudara saya, kenapa ditempati? Kemudian petugas galiannya pun mengatakan, maaf Pak, kami tidak tahu jenazah ini sudah dimakamkan dan mohon almarhum dimakamkan di galian satunya karena ini sudah terlanjur dimakamkan. Kemudian orang tersebut pun malah justru menolak dan marah-marah. Tidak bisa, ini saya sudah memesan liang lahatnya sudah sejak lama agar kita semua bisa dimakamkan berdekatan dengan keluarga. Saya tidak mau tahu, pokoknya makam ini harus dibongkar. Begitulah kata orang tersebut. Dan karena tidak bisa jadi kompromi, akhirnya seluruh petugasnya pun dan keluarga Karto ini pun mengalah bahwa makam Karto akan dibongkar kembali. Dan anehnya ketika makam Karto dibongkar, tiba-tiba kain kafannya itu berubah warna menjadi coklat keabu-abuan.
jenazah Karto ini berubah warna dan bentuk seperti terbakar oleh api. Demikianlah dahsyatnya azab seseorang yang durhaka kepada ibunya. Azab pedih langsung terjadi di dunia, dan lebih pedih lagi ketika di alam barzakh. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.